Jadi bermula dari ini ya, Tempo tuh dari dulu tuh pengen banget goyang tapi nggak pernah bisa berjalan gitu. Jarang banget gitu ya. Tempo tuh kalau bahasanya reporter gua, Tempo itu seperti dinosaurus, tinggal menunggu kepunahannya waktu itu. Bikin tulisan investigasi yang dahsyat gitu, tapi yang baca nggak banyak, reach-nya kecil gitu. Sementara kalah sama Lambe Turah. Ya kan nggak make sense buat gue gitu. Ini informasi yang penting gitu, yang menarik juga, tapi kalah sama medsos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan salah satu acara yang ada di YouTube ya, yang bertajuk Bocor Alus Politik, di mana acara yang dibawakan oleh para jurnalis Tempo ini memang sangat mengasyikkan untuk ditonton. Selain memang beberapa rahasia atau hal-hal yang memang sensitif untuk disampaikan, bahkan diberitakan, diterangkan secara terang benderang di sini oleh para jurnalis dari Tempo. Nah, hal ini tentu saja menjadi atensi publik ya, bukan hanya masyarakat biasa, bahkan para politisi, para anggota dewan dan juga para pejabat menjadikan acara ini sebagai salah satu sumber mereka mendapatkan berita dari hal-hal yang selama ini memang jarang sekali dipublikasikan oleh media lain. Nah, itu saja sangat menarik bila kita melihat atau mengetahui apa dasarnya, apa latar belakangnya sehingga acara Bocor Alus Politik ini bisa ditayangkan di YouTube dan menjadi rahasia umum ya. Nah, di sini Panji Pragiwaksono melalui channelnya, yang bila mana Anda ingin melihat secara full silakan langsung datang ke channelnya Panji Pragiwaksono, mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu jurnalis senior dari Tempo ya, yaitu Mas Pram. Nah, bagaimana awal mula dan kejadiannya sehingga Bocor Alus Politik ini bisa tayang? Berikut statementnya. Bocor Alus Politik kan seru banget waktu muncul pertama kali. Kita tuh kayak ngeliat, kayaknya gini deh mereka kalau rapat, serunya rapatnya mereka gitu. Kelahirannya tuh out of necessity gitu. Kayaknya kita harus deh. Atau dari want aja. Yuk kita bikin yuk gitu. Seru tahu yang kayak gini-gini naikin gitu. Kayak yang mana tuh? Jadi bermula dari ini ya, Tempo tuh dari dulu tuh pengen banget goyang tapi nggak pernah bisa berjalan gitu. Jarang banget gitu ya. Tempo tuh kalau bahasanya reporter gua, Tempo itu seperti dinosaurus, tinggal menunggu kepunahannya waktu itu. Karena mereka punya hasrat yang besar gitu untuk membuat Tempo menjadi lebih digital, tapi saat itu belum ada support sistem yang cukup kuat waktu itu. Sudah mulai ada, tapi tidak kemudian eksekusinya itu lama gitu loh. Dan akhirnya Des Nasional gitu, kami rembukan gitu ya. Gimana kalau kita bikin podcast gitu? Gue juga di satu sisi sebel gitu ya. Sebel kenapa? Karena Oplah kan terus turun nih. Lu bikin tulisan investigasi yang dahsyat gitu, tapi yang baca nggak banyak. Reach-nya kecil gitu. Sementara kalah sama Lambe Turah. Ya kan nggak make sense buat gue gitu. Ini informasi yang penting gitu, yang menarik juga, tapi kalah sama medsos, itu nggak make sense. Maka kami rapat gitu, kami ngobrol-ngobrol apa sih yang bisa dilakukan gitu, dan nah disitulah kemudian kami ngobrolin soal membuat podcast gitu. Gue melihat lebih pada potensi reporter gue ya. Reporter gue tuh hebat-hebat lah. Gue hanya melihat apa yang bisa dibangun dari kehebatan mereka. Kalau soal jurnalisme, ya kalau soal nulis tentu masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Tapi pencarian bahan dan lain-lain, menurut gue berani mengklaim bahwa gue punya tim wartawan yang paling hebat se-Indonesia Raya gitu. Ini katakanlah, ini anggaplah ini sebagai kesombongan gue, nggak apa-apa ya kan. Kebanggaan gue anggap. Ya karena memang faktanya demikian. Kalau gue melihat, gue bandingin gitu berita-berita gitu. Kan gue juga langganan media tertentu gitu ya, yang masih cetak gitu. Karena gue sambil makan tuh biasanya sambil baca koran gitu. Dan di situ gue bandingin gitu, oh nggak jauh banget gitu, jauh banget gitu. Dan disinilah gue melihat kehebatan mereka ini jangan cuma dalam bentuk tulisan, tapi apa yang bisa diubah dari mereka. Dan gue melihat podcast bisa nggak mendatangkan uang? Bisa.
gitu loh. Uang buat mereka juga, oh tentu saja harus ada dong, karena ini kan job desk-nya kan menulis. Iya. Jadi Gitu nambah. loh. Harus nambah kalau kemudian membuat ini gitu loh, dan Tempo sangat terbuka untuk itu. Gue happy banget karena direksi kantor gue tuh semula memang sempat timbul perdebatan gitu, tapi kemudian mereka sangat open. Oke, ada uang yang didapat gitu ya, dan itu transparan, sangat transparan gitu loh. Anak-anak juga tahu, reporter-reporterku juga tahu berapa gitu, dan dari atas juga tahu berapa gitu ya. Tapi bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah di mana karya jurnalistik yang dahsyat ini, yang menurutku dahsyat ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya nggak bisa nggak, lo harus main di YouTube atau di mana, di Spotify gitu kan, Instagram dan lain-lain. Lo harus main di situ. Awalnya mereka nggak bisa gitu loh. Terus gue bilang bisa, ayo bisa, coba kita bahas dulu, gitu. bahas. Kemudian tengah-tengah gue bilang sebelum mulai, gue bilang gue nggak yakin nih kita bisa jalan nih, kita hold dulu aja lah ya. Nah justru mereka yang bilang enggak mas, kita harus coba gitu loh. Pasti bisa, kita coba dulu. Mereka udah begitu, mereka bilang bisa, udah on board. Nah udah ya kan, kalau mereka sampai nggak mau kan gue bilang aja, lu waktu itu lu yang meyakinkan gue bahwa ini program harus jalan. Ya udah, mulailah di situ. Nggak mudah. Kenapa? Karena kami orang teks, Pak. Kami ini orang-orang yang nggak biasa tampil. Boleh dihitung lah, gue berapa kali sih tampil di media massa, paling nggak banyak ya. Dan gue menghindari itu sebelumnya. Kenapa? Karena habit wartawan investigasi itu memang tidak tampil gitu loh. Harusnya begitu. Tapi kan gue udah bukan di investigasi lagi waktu itu. Dan gue pikir ini sesuatu yang harus dilakukan, ya sudah. Harus ada sesuatu yang berubah. Ya udah, akhirnya kami berubah gitu. Mulai dari nggak tahu apa-apa soal tayangan YouTube gitu ya, soal tampil di media, tampil di depan kamera nih gitu ya. Mulai dari situ nggak tahu apa-apa, terus kemudian akhirnya kami belajar ini gimana sih caranya. Oh kok layarnya begini ya, oh kok rambutnya jadi jelek ya, oh ini kok begini ya, oh ini begitu ya. Belajar banget, makanya gue bilang ini Bocor Alus ini program yang tumbuh, sangat tumbuh dari nol sampai kemudian seperti sekarang gitu ya. Dan waktu itu perdebatannya juga sering terjadi tuh, mulai dari set tempat, terus mulai dari narasumber. Gue dari awal kantor disuruh diem itu pas lagi syuting. Ya kan? Kantor disuruh diem. Ya kan waktu itu, ya sampai sekarang masih belum ada studio, ini lagi dibangun nih studionya gitu ya. Okay. Tapi kami juga tidak akan pindah. Gue bilang gue nggak mau kalau pindah, gue mau setnya di situ aja. Kenapa? Karena itu sangat tempo. Gitu. Sangat tempo, betul. Dan termasuk satpam yang suka lewat di belakang. Tapi itu sangat tempo. Ya, organik ya. gitu. Emang orang lagi kerja gimana dong? Iya betul, dan apa adanya aja gitu loh. Gue tidak kemudian ingin program ini menjadi terlalu dibikin-bikin gitu ya. Bahwa ada gimmick ya wajar lah gitu. Mulai dari menyampaikan sesuatu yang sangat penting, terus kemudian belajar bagaimana kemudian menampilkan ya mungkin gimmick, tapi juga sesuatu yang lucu. Orang kan suka sesuatu yang suka humor ya. Gue tidak ingin program ini menjadi analisis yang berlebihan gitu loh. Kami bukan orang-orang yang pinter lah, dan tidak boleh jadi keminter gitu loh. Ya apa adanya aja, dan itu justru jadi modal kuat kami gitu loh, dengan karakter masing-masing ya. Betul kalau kemudian disebut rapat gitu loh. Ini seperti rapatnya Tempo. Iya, kami kalau rapat juga kadang-kadang begitu gitu. Cuman gua aja nggak keluar marahnya di situ kan. Ya gua mirip sama lo lah kalau bener-bener. Ada gua marah-marah. Mana gua marah-marah. Tapi pada episode apa teman-teman di Bocor Alus Politik berasa bahwa wow, ternyata yang dengerin nyampe sana ya. Ternyata ada pengaruhnya ya. Karena waktu gua ngelihat Bahlil datang kayak pengen klarifikasi, itu tuh gua ngerasa kayaknya Bahlil ketowel gitu. Pada titik apa BAP merasa, guys ini this is bigger than we thought? Asli gua nggak nyangka bakal sampai segitunya gitu ya. Sampai satu ketika tuh yang simple deh. Waktu itu edisinya Erick Thohir ya. Itu gue tuh pas nungguin Erick Thohir gitu. Di mana itu? Post blok ya. Nungguin dia datang gitu. Itu ada ibu-ibu nyolek gue gitu loh. Mas Bocor Alus gitu loh. Gue nggak nyangka gitu kan. Oke. Nah, terus artinya ada orang mulai tahu ya gitu loh. Terus Cica cerita dia di Banda Neira gitu.
Itu ditanyain sama orang, kayak saya tahu Mbak deh gitu loh. Mbak, oh Mbak yang bocor halus itu ya gitu loh. Cica cerita, kami kan selalu cerita ya kayak gitu-gitu, kami selalu share gitu, dan di situ gue mikir gila sampai ke sana gitu ya. Dan itu yang bikin gue nggak nyangka, oh, ternyata reach-nya jadi luas banget ya. Tempo jadi lebih terdengar gitu loh. Nah makanya gue pikir mungkin bocor halus itu sesuai dengan omongan Trump gitu ya, make Tempo great again gitu. Ya, itulah tadi beberapa paparan dari Mas Pram, salah satu editor dari jurnalis Tempo ya kalau nggak salah ya. Nah, beliau memaparkan bagaimana awal mula bocor halus Tempo Politik ini bisa lahir dan menjadi acara yang akhirnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Selain dari masyarakat biasa sampai dengan politikus bahkan pejabat aktif juga mendengar apa yang disampaikan oleh Tempo. Nah, hal ini menjadi salah satu penyemangat ya, di mana awalnya Tempo ini hanya sekedar ingin eksis saja gitu. Karena mendengar dari oplah Tempo atau media cetak dari Tempo ini terus turun, sehingga timbullah rasa ingin bagaimana kalau kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu kita menyampaikan berita melalui digital. Nah, hal ini dia lihat sepertinya tidak adil ya, di mana Tempo ini mendapatkan berita dengan susah payah, bahkan dengan nyawa sekalipun, itu kalah dengan berita yang disampaikan oleh Lambe Turah. Di mana Lambe Turah ini seperti kita tahu adalah salah satu akun medsos yang berada di Twitter, atau mungkin sudah berkembang, kami juga tidak paham, itu yang hanya menyampaikan gosip-gosip semata gitu. Hanya sekedar kabar burung yang tidak tahu kebenarannya itu fakta atau tidak. Sedangkan Tempo ini melihat kok sepertinya masyarakat disuguhkan kabar-kabar sampah ya. Itu menurut pendapat saya kabar sampah. Karena Lambe Turah itu ya seperti itulah gitu. Nah, merasa kok bisa berita yang kita cari sedemikian rupa dengan kesulitan yang berada di tingkat yang tinggi itu kalah dengan media-media seperti Lambe Turah. Nah, hal inilah yang akhirnya memacu dari jurnalis Tempo itu untuk menyampaikan berita dengan cara yang baru, yaitu dengan podcast misalnya, dan timbullah nama Bocor Halus Politik. Dan Mas Pram sendiri di sini juga tidak menyangka bahwa jangkauan dari Bocor Halus Politik ini bisa sampai sedemikian rupa. Selain daripada ke pejabat yang berkepentingan dengan berita yang disampaikan oleh Bocor Halus Politik, hal ini juga sampai dengan ke masyarakat kelas bawah, masyarakat pada umumnya maksudnya ya. Hal ini terjadi pada jurnalis Tempo yang tampak muka di acara tersebut itu seperti menjadi orang yang mendadak populer ya. Seperti dikatakan Mas Pram tadi, bahwa Mas Pram itu tiba-tiba dicolek oleh seseorang. Begitu juga dengan Cica, salah satu wanita yang ada di Bocor Halus Politik. Bahkan jurnalis lainnya yaitu Bung Hussein itu sampai dengan mobilnya dirusak ya. Nah, jadi itulah lika-liku atau bagaimana naik turunnya Bocor Halus Politik ini bisa terkenal sampai dengan awal dari kelahiran dari Bocor Halus Politik ini. Semoga teman-teman semua akhirnya mendapatkan ya suatu informasi yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu. Dan pesan saya lagi, video ini diambil dari channel Panji Pragiwaksono dengan cara kami memotongnya sesuai dengan topik yang kami sajikan. Bila teman-teman ingin melihatnya secara full atau lebih enak, lebih nyaman ya, itu bisa langsung ke channelnya Panji Pragiwaksono. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.